Sekarang kita belajar tentang fluida dinamis bagian yang keempat. Sebelumnya telah kita bahas tentang fluida dinamis bagian pertama, kedua, dan ketiga. Nanti link videonya bisa dilihat di deskripsi. Di sana telah kita cantumkan. Kali ini yang mau kita bahas yaitu tabung pitot. Tabung pitot ini gunanya untuk mengukur kelajuan aliran suatu gas atau fluida mengalir. Kita katakan ini ada tabung pitot. Di bawahnya ini nanti dipasangi manometer, sedangkan di atas ini ada pipa. Kemudian gas di sini mengalir dengan kecepatan V, nanti akan memasuki pada pipa manometer ini. Sehingga terjadi perbedaan ketinggian antara permukaan cairan pada tabung manometer yang kita katakan perbedaan ketinggiannya sebesar H. Sedangkan di sini massa jenis dari gas kita katakan adalah rho dan massa jenis cairan pada tabung manometer rho aksen. Dari sini dibuat persamaan atau untuk menghitung kecepatan alirannya dituliskan dengan V sama dengan akar dari 2 rho aksen dikali G dikali H per rho. Ini rho gas. Kita buat keterangannya, rho aksen massa jenis zat cair manometer atau zat cair di dalam manometer ini. Kemudian rho adalah massa jenis gas dalam kilogram per meter kubik. H selisih tinggi zat cair pada manometer. Kemudian V kelajuan gas pada tabung pitot. Selanjutnya kita lihat yaitu aliran fluida pada sayap pesawat atau aliran udara. Kita lihat ini ada sayap pesawat yang di bawah ini. Dari sebelah atas itu mengalir udara dengan kecepatan V2, sedangkan dari bawah dengan kecepatan V1. Aliran udara di atas ini lebih besar dibanding dengan aliran udara di bawah pesawat, sehingga tekanan di atas pesawat lebih kecil daripada tekanan di bawah, sehingga bisa kita tuliskan F1 dikurang F2 ini gaya angkat pesawat, ini sama dengan berat, itu dapat dituliskan sama dengan P1 dikurang P2 dikali dengan luas penampang dari sayap pesawat. Kemudian F1 dikurang F2 sama dengan setengah rho kali V1 kuadrat, aliran udara di bawah, dikurang V2 kuadrat, aliran udara di atas pesawat, kali luas penampang. Kita buat keterangannya, V1 sama dengan kecepatan aliran udara di bawah sayap, kemudian V2 kecepatan aliran udara di atas sayap, rho sama dengan massa jenis udara kilogram per meter kubik, A luas penampang sayap pesawat. Kemudian F1 dikurang F2 sama dengan gaya angkat pesawat. Ini dalam Newton. Jadi kalau ditanya nanti berapakah berat pesawat ini, itu sama dengan F1 dikurang F2. Ini bisa kita ganti dengan W. Oke, untuk lebih gampangnya kita lihat ke soal nomor 1. Pada tabung pitot dialirkan gas hingga perbedaan tinggi air raksa pada manometer 2 cm. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan aliran gas dalam tabung pitot adalah, di sini massa jenis gas 3,4 kg per meter kubik dan massa jenis raksa 13.600 kg per meter kubik. Yang ini yang melalui pipa, sedangkan yang di bawah air raksa yang terdapat pada manometer. Oke, kita lihat pembahasannya. Yang diketahui perbedaan ketinggian pada kaki manometer adalah 2 cm sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Rho gas sama dengan 3,4 kg meter kubik atau ini kita katakan nanti rho. Kemudian rho raksa atau rho aksen sama dengan 13.600 kg per meter kubik. Yang ditanya itu adalah berapakah kecepatan. Dari persamaan kita tulis V sama dengan akar dari 2 rho aksen. Rho aksen ini adalah rho raksa kali G kali H per rho, yang ini rho gas. Tinggal kita masukkan, berarti sama dengan akar dari 2 kali 13.600 kali 10 dikali tingginya tadi 2 kali 10 pangkat min 2 per 3,4. Hasilnya sama dengan 5.440 dibagi dengan 3,4. Ini sama dengan akar dari 1.600. Akar 1.600 sama dengan 40 meter per sekon. Jawabnya adalah yang B. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Di sini dikatakan sebuah pesawat terbang bergerak dengan kecepatan tertentu. Udara mengalir pada bagian atas sayap dengan kecepatan 350 meter per sekon dan bagian bawah sayap dengan kecepatan 300 meter per sekon.
luas total sayap pesawat adalah 50 meter kuadrat. Jika massa jenis udara 1,3 kg per meter kubik, maka besar gaya angkat pesawat adalah. Kita lihat pembahasannya, kita tulis dulu yang diketahui, di mana kecepatan aliran udara di atas sayap sama dengan 350 meter per sekon, di bawah sayap sama dengan 300 meter per sekon. Sedangkan luasnya 50 meter kuadrat dan massa jenis udara 1,3 kg per meter kubik. Yang ditanya adalah berapa gaya angkatnya, F2 dikurang F1. Kita lihat persamaannya, berarti F2 dikurang F1 sama dengan setengah rho massa jenis udara dikali V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat dikali luas penampang. Kita masukkan, berarti setengah dikali 1,3 dikali 350 kuadrat dikurang 300 kuadrat dikali 50 luas penampang. 50 dikali 1,3 dikali dengan setengah sama dengan 32,5. 350 kuadrat sama dengan 122.500 dikurang 90.000. Hasilnya sama dengan 32,5 yang ini. 122.500 dikurang 90.000 berarti 32.500. 32 kali 5 dikali 32.500 hasilnya adalah 1.056.250 Newton. Jika kita ubah ke bilangan berpangkat, hasilnya menjadi 1,056 kali 10 pangkat 6 Newton. Jawabnya adalah yang D. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita yang lainnya.